Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Namong Yukin merasa sangat kesal, tapi tidak mengapa. Setelah membacakan skor, Ruyan Wuji mengerutkan kening, dan suaranya melekat di ladang keberuntungan abadi yang besar. Formasi Sekte Abadi memiliki skor total 8.000 poin, memenangkan hadiah pertama. Skor total formasi Istana Jiwa adalah 7.920 poin yang kedua. Formasi Sekte Huangfu memiliki skor total 3.590 poin, yang terakhir. Ruyan Wuji menghela nafas, suaranya sedikit lebih keras. Master ini mengumumkan bahwa 4 kompetisi pil, senjata, jimat, dan formasi Istana Peri Roh, dengan total 31.500 poin, memenangkan hadiah pertama. Sekte Peri Abadi memiliki skor total 30.370 poin, peringkat kedua. Sekte Suci Huangfu mencetak 2.0850 poin, masih yang terakhir. Ruyan Wuji mengatakan lagi, dalam kontes 4 keterampilan, saya memenangkan hadiah pertama dengan jimat dan formasi. Artefak Istana Jiwa Abadi memenangkan kejuaraan. Alkimia Sekte Suci Huangfu memenangkan hadiah pertama. Mendengar itu, di kursi di platform tinggi, ratusan tetua Sekte Abadi, dan bahkan lebih dari 2 juta murid di antara hadir. Dia memenangkan 2 hadiah pertama di Sekte Peri Abadi, tetapi pada akhirnya dia berada di urutan kedua, tertinggal 1.130 poin dari Istana Jiwa. Tetua Sekte Abadi sampai ke muridnya, hingga yang lebih tua, Ruyan Wuji, semua menatap Tan Yun dengan mata yang buruk. Di mata semua orang, jika Tuo Bazantian, murid jenius dari divisi senjata Sekte Abadi, tidak dibunuh oleh Tan Yun, maka hasil kompetisi 4 keterampilan akan diraih kembali. Tan Yun berpikir, 1,5 bulan yang lalu, saya meminta kedua murid yang menjaga gerbang gunung untuk kembali ke gerbang gunung dalam 10 hari, 20 hari bolak-balik. 20 hari yang lalu, keduanya pasti telah mengetahui bahwa pedang ilahi abadi telah hilang. Berdasarkan waktu penerbangan keduanya, mereka seharusnya datang untuk melapor kepada Ruyan Wuji. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Ruyan akan marah. Sementara Tan Yun berpikir, Tantai Xuanzong juga menerima kenyataan bahwa kompetisi 4 keterampilan akhirnya gagal. Divisi pil Sekte Huangfu memenangkan hadiah pertama, yang merupakan penghiburan terbesarnya. Dalam kompetisi 4 keahlian 80 hari, ada 3 orang yang membuat Tantai Xuanzong terkesan. Tan Yun, Gongsun Ruoxi dan Huangfu Siner. Tan Yun, khususnya, paling mengesankan bagi Tantai Xuanzong. Tan Yun seorang diri membalikkan nasib divisi pil, dan membuat sejarah teknik pil yang selalu dikalahkan selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, membuat sejarah. Sejak kompetisi teknik pil 50.000 tahun, tidak ada yang bisa menantang keberhasilan pil Yazun terbaik. Tantai Xuanzong masih memikirkan penolakan Tan Yun untuk secara pribadi menunjuknya sebagai kepala pil sekte dalam, dan dia semakin menyukai Tan Yun. Apakah Tan Yun cocok untuk menjadi menantunya? Dia sudah mengambil keputusan. Dia ingin menjodohkan anaknya dengan Tan Yun. Ada 2 tujuan. Pertama, Tan Yun sendiri adalah seorang jenius. Kedua, menurutnya, jika Tan Yun menjadi menantunya, dan guru Tan Yun, seorang pria yang kuat, juga akan membantunya di masa depan. Di sisi lain Sen Subing sangat bahagia, karena gerbang dalam divisi pil memenangkan hadiah pertama di bawah kepemimpinannya, dan dia menjadi kepala dalam terbaik dalam ribuan tahun. Tidak hanya itu, ketika dia kembali ke Sekte Huangfu, Kepala Tang secara pribadi akan menunjuk dirinya sebagai sesepuh berjasa dari divisi pil abadi, dan akan menerima hadiah dari penguasa. Tentu saja, apa yang paling membuatnya bahagia adalah dia bisa membalas dendam untuk ayahnya dan membunuh Sun Yangchun, kepala istana dari divisi pil pintu suci, selangkah demi selangkah,
dan statusnya semakin tinggi di Sekte Suci Huangfu. Di akhir kontes 4 keahlian, 4 divisi Sekte Huangfu mendapat poin terbanyak. Diikuti oleh Fu Mai, Qi Mai, Arai Mai. Dari kontes 4 divisi, hari ini, divisi Pil memiliki murid yang jenius seperti Tan Yun. Semuanya, Ruyan Wuji berhenti di platform tinggi dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu berkata dengan keras, sekarang 3 sekte kuno dan 4 kompetisi keterampilan telah berhasil diselesaikan. Istana Jiwa Ilahi telah memenangkan 3.000 murid ranah jiwa janin dan memasuki kuota uji coba tanah abadi. Sekte saya memiliki 2.000, dan Sekte Huangfu memiliki 1.000. 6.000 murid dalam, akan memasuki tanah abadi dalam 160 hari. Saya berharap Tuan Istana Zuge dan Tuan Sekte Tantai akan memimpin murid-murid mereka untuk datang tepat waktu. Selain itu, menurut aturan, dalam 10 hari ke depan, teman-teman praktisi dari Istana Jiwa dan Sekte Huangfu dapat bermain di sekte kami selama 10 hari. Ruyan Wuji melirik Tantai Xuanzong, dan berkata, tentu saja sekte yang tidak mau, juga bisa pergi. Jelas, Ruyan Wuji menyindir Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong tahu betul di dalam hatinya bahwa Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi bersama-sama ingin mengusir Sekte Huangfu memasuki Tanah Abadi dan medan perang para dewa. Ini telah menyebabkan Sekte Huangfu benar-benar putus dengan Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Selama sisa hidupku, rasa malu yang dibawa kepadaku kali ini, aku akan membuat Sekte Abadi dan Istana Jiwa membayar harga yang menyakitkan. Tantai Xuanzong tampaknya memiliki binatang buas yang mengaum di dalam hatinya. Pada saat ini, Zuge Yu memberikan tatapan membunuh pada Tan Yun yang ada di antara hadirin, dan segera menatap Tantai Xuanzong ke samping, dan berkata dengan dingin, Master Sekte harus menunggu Tan Yun dan muridku pertempuran yang menentukan. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan berkata dalam diam untuk beberapa saat, cobaan tanah para dewa, Sekte Huangfu saya tidak akan berpartisipasi di masa depan. Adapun pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan murid Anda, mari kita berhenti di sini. Tan Yun adalah calon menantu Tantai Xuanzong. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Tan Yun mengambil risiko. Tantai Xuanzong, dia tahu bahwa bahkan jika Tan Yun menang, dia hanya akan memenangkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa selama 100 tahun. Untuk abad ini, menurutnya, Zuge Yu menyaksikan kemenangan Tan Yun atas Ruyan Chen, dan membuat Nangong Yukin dan Tan Yun menjadi pertarungan yang menentukan. Jelas bahwa kekuatan Nangong Yukin jauh melebihi Ruyan Chen. Karena itu, Tantai Xuanzong membatalkan pertempuran yang menentukan di tempat. Zuge Yu tiba-tiba bangkit dan menatap Tantai Xuanzong, pertempuran hidup dan mati telah diputuskan, bagaimana kamu bisa berhenti? Kamu tidak malu, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Malu, hahaha, lelucon apa? Tantai Xuanzong berdiri tiba-tiba, dipenuhi dengan niat membunuh, dan menunjuk Zuge Yu dengan marah. 50.000 tahun yang lalu, 2 sekte kami dan 1 istana, 3 leluhur setuju untuk membiarkan murid-murid Sekte Huangfu saya memasuki tanah abadi, medan perang para dewa untuk. Tapi sekarang kamu pengkhianatan dan mencegah muridku memasuki Istana Jiwa, mengolok-olok pertempuran menentukan Tan Yun dengan Nangong Yukin. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa tuan itu tidak tahu malu, haha, itu konyol. Setelah mendengar ini, ketika Zuge Yu tidak memiliki kata-kata untuk disangkal, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi, membungkuk dan berkata, hormat ke Master, muridnya akan bertarung. Untuk memasuki medan perang para dewa untuk menemukan 11 pedang luar biasa yang tersisa, Tan Yun harus bertarung. Harus berjuang. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan suara keras, Master Sekte, pria itu yang dipercaya omongannya. Karena pertempuran yang menentukan telah dijadwalkan, murid ini pasti tidak bisa mundur, tolong izinkan.
Tan Yun, tidak ada pertempuran yang menentukan dengan Zhu Jiyu, yang secara moral tidak ada. Tantai Xuan Zongyu berkata dengan sungguh-sungguh, terus terang, Master Sekte ini tidak ingin kehilangan murid jenius sepertimu. Terima kasih atas cintamu, tetapi murid masih harus berjuang. Mata Tan Yun lebih tajam. Jawab Master Sekte ini, berapa peluang menang yang kamu miliki? Tantai Xuanzong bertanya. Jika Tan Yun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Nangong Yukin, maka Tan Yun akan hebat. Sebagai murid pintu abadi Sekte Huangfu, ia memenangkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa dalam waktu 100 tahun. Kedua, tujuan utamanya adalah juga untuk membungkam mulut Zugeyu. Hormat Master Sekte, meskipun murid tidak tahu seberapa besar kemungkinannya untuk menang, muridlah yang akan memenangkan. Yah, Master Sekte ini percaya padamu. Tantai Xuanzong berkata dengan cemas. Hehe, kamu percaya diri sekali. Zugeyu mendengus, melihat kembali ke Nangong Yukin, dan berkata, Yukin, kamu adalah orang suci istana jiwa, beritahu apa yang harus dilakukan sebagai murid. Nangong Yukin melirik Tan Yun, matanya berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi ketegasan, matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia berkata dengan niat membunuh. Sebelum kompetisi 4 keterampilan dimulai, Tan Yun tidak menghormati guru dan bahkan memfitnah reputasi istana jiwa abadi dan harus dihukum. Yah, kamu pantas menjadi murid master istana, Zugeyu bertepuk tangan. Wow, Nangong Yukin melintas, berhenti di tengah platform tinggi, menatap Tan Yun dengan dingin, lebih baik bertarung sekarang daripada menunggu hari. Meskipun dia tidak tahu mengapa, melihat Tan Yun dan Zhong Wu Xiao berpelukan hatinya sakit, tetapi pada saat ini di dalam hatinya, Tan Yun adalah musuh. Oke, ketika Tan Yun menjawab, Zhong Wu Xiao bergegas ke platform tinggi dan menatap Tan Yun dengan gugup, kamu bilang kamu akan selamat, jangan berbohong padaku. Yah, jangan khawatir. Ketika Tan Yun menganggukkan kepalanya, lebih dari 2 juta murid sekte abadi di bidang keberuntungan, pada bergunjing. Semuanya, apakah menurutmu Tan Yun bisa melawan wanita suci istana jiwa? Hehehehe, Nangong Yukin sekarang berada di ranah alam jiwa janin tahap kesempurnaan. Karena dia bisa menjadi wanita suci, dia pasti memiliki sedikit lawan di antara murid-murid dalam istana jiwa. Itu benar, kami ingin melihat Tan Yun dibunuh. 200 murid istana abadi di platform tinggi memandang Nangong Yukin dengan kagum, dan berteriak. Wanita suci itu bunuh dia. Bunuh murid tukang ini yang memfitnah reputasi istana abadi jiwa kita. Hanya di ranah alam jiwa janin tahap 9, berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Tuan Muda Ruyan, dia bisa melawan wanita suci. Pada saat ini, Ruyan Wuji mencibir dalam hatinya. Jika Nangong Yukin membunuh Tan Yun, saya tidak perlu mengirim seseorang untuk membunuhnya di masa depan. Diam, Ruyan berteriak, dan tiba-tiba sunyi, ekspresinya dengan tenang berkata, Tuan Istana Zuge, Tuan Sekte Tantai, karena pertempuran ada di Sekte Abadi saya, maka Tuan Sekte akan menjadi hakim, bagaimana? Iya, kata Zugeyu. Tidak perlu, Tantai Xuanzong berkata, Tan Yun dan Nangong Yukin berada dalam pertempuran yang menentukan, semua orang bisa melihat, apa yang Anda perlu wasit lakukan. Ruyan Wuji mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, yah, sepertinya Master Sekte sadar diri. Kiner, mari kita mulai. Zugeyu berkata dengan dingin, bunuh dia untuk guru. Tunggu sebentar. Tan Yun menyela, platform tinggi hanya berjarak 100 meter, ini terlalu kecil. Seberapa besar yang kamu inginkan? Kata Ruyan Wuji. Setidaknya radius 200 kaki. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Master Sekte ini menurutimu. Tidak lama kemudian bergerakan, tiba-tiba, platform tinggi yang awalnya selebar 100 meter membentang, mencapai diameter besar 400 meter. Nangong Ruksue memandang saudara perempuannya yang akan bertarung melawan Tan Yun.
Dia tampak cemas, dan dia takut saudara perempuannya bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, udara tampak membeku, dan gelombang aura pembunuh yang tak terlihat terpancar dari Tan Yun dan Nangong Yukin. Ruang itu seperti riak air, dan Nangong Yukinyu berubah menjadi pedang terbang hitam yang penuh dengan kematian. Lebih dari 2 bulan yang lalu, adegan Tan Yun mengalahkan Ru Yanchen muncul di benak Nangong Yukin. Dia tahu bahwa Tan Yun kuat secara fisik dan tidak meremehkan musuh saat ini. Pedang roh terbaik. Tan Yun menyusut tiba-tiba, dan api Hongmeng-nya tidak dapat menghancurkan pedang terbang atribut kematian. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai bahwa Nangong Yukin adalah jiwa mati dari kualifikasi terbaik. Pertempuran sudah diambang, semua orang tenang dan menonton dengan tenang. Langkah Dewa Hongmeng, bunuh. Sosok bayangan, dengan guncangan spasial dan ledakan udara, menyapu 100 meter jauhnya, sementara Tan Yun mengayunkan pergelangan tangannya, dia membawa cahaya pedang dingin dan menyelubungi Nangong Yukin. Menghadapi serangan agresif, niat membunuh di mata indah Nangong Yukin. Cepat sekali. Ketika Tan Yun terkejut, Nangong Yukin sudah muncul di atas kepala Tan Yun, lengan gioknya dipotong secara lurus, dan cahaya pedang hitam menebas ke arah kepala Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tan Yun tidak melihat ke belakang, dan pada saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dia memegang pedangnya ke belakang untuk memblokir. Di tengah percikan bunga api dan suara emas dan besi, pedang terbang Tan Yun terputus oleh cahaya pedang hitam. Seketika, dia mengeluarkan semburan darah dan memotongnya di punggung, meninggalkan bekas luka sepanjang kaki. Tan Yun merasakan sakit dan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang terbang senjata spiritual pamungkasnya akan dipotong oleh pedang lawan di bawah tekanan kekuatan spiritualnya. Jelas Nangong Yukin memiliki tenaga dalam yang kuat. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, dan melemparkan pedang patah di tangan kanannya ke arah Nangong Yukin di belakangnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk melayang ke langit. Wush wush. Rambut Nangong Yukin berkibar, dan untaian kekuatan kematian hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu tubuh seperti apa yang dia kembangkan, dan kecepatannya 1 poin lebih cepat dari Tan Yun. Kepala Sen, dia punya pedang roh terbaik. Kamu bisa memijakkan pedang rohmu untukku. Tan Yun berteriak dengan keras. Di bawah pengejaran Nangong Yukin, saya tidak punya waktu untuk menampilkan formasi pedang ilahi Hongmeng. Hanya dengan menahan gelombang serangan pertamanya, kita dapat menciptakan waktu untuk penyebaran formasi pedang. Kekuatan Nangong Yukin jauh melebihi harapan Tan Yun. Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah dan tiba-tiba menukik ke bawah menuju Sen Subing. Pedang terbang yang dipotong tadi diperoleh Tan Yun dari rampasan. Dia memiliki 11 pedang-pedang terbang atribut super di cincin alam semesta. Dia tidak berani mengeluarkan satu untuk menghadapi Nangong Yukin. Setelah rusak, saya tidak akan bisa menggunakan formasi pedang pada saat itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.